Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di tutorial Tur-Itin yang mana Tur-Itin ini adalah alat untuk membaca similarity ya. Similarity itu bukan berarti plagiasi ya, nggak selalu begitu. Cuman orang selalu bilangnya seperti itu. Namun sebenarnya Tur-Itin ini hanya membantu kita untuk menemukan sebenarnya tulisan itu dari mana? Apakah sudah pernah ada di sumber lain atau belum? Ya, itu sebenarnya fungsinya. Artinya, kebijakan kita sebagai manusia harus berfungsi untuk mengadili, menghakimi ya, dan menghukumi bagaimana apakah tulisan ini bisa kita terima atau plagiat. Nah, jangan lupa klik launch ya untuk itu. Setelah itu kita buka folder yang memang ingin kita lihat hasilnya. Nah, saya punya beberapa Mmm, contoh untuk membaca Tur-Itin ini bagaimana hasilnya. Ini kita kan biasanya untuk melihat itu hanya standar similarity-nya saja yang kita jadikan patokan. Apakah 16 itu lulus atau tidak? Nah, itu sebenarnya perlu kita baca satu persatu. Bagaimana cara kita menilainya? Ya, kita mungkin perlu untuk membuka satu persatu ya. Misalnya ini, ya kita bandingkan gitu ya. Ini sudah kita buka dan yang lainnya juga kita buka masing-masing ya. Untuk menilai ini perlu contoh yang banyak ya di sini. Coba saya mulai dari di sini. Ya, ada di sini jumlah similarity-nya 16%. 16%. Apakah dia ini baik apa tidak? Sebenarnya kita tidak harus menstandarkan pada 16% di sini. Karena hasil yang ada di sini itu bisa berbeda. Misalnya di sini match dengan yang berapa ini? Wah, di sini adalah cukup banyak ya, 6% dari sumbernya. Ini 6%, ini 3%, ini 3%. Ini 16% ya. Terus ada juga yang di sini 39%. Wah, ini 39%. Apakah ini berarti banyak plagiatnya ya? Tidak selalu ya. Misalnya di sini ya, apa yang paling banyak di sini 7%. Coba kita lihat 7%. Ini apa saja yang 7%? Ini, oh ternyata ini adalah header sebuah jurnal. Nah, sehingga kita bisa untuk menganggap ini sebenarnya tidak plagiat atau tidak similar atau tidak penting untuk kita cek. Jadi kita bisa exclude ya. Oh ini nggak penting ini. Maksudnya ini bukan isi teks gitu kan. Ini hanya hiasan. Maksudnya hiasan karena ya ini bukan yang ingin kita cari gitu kan. Bisa kita exclude sehingga bisa berkurang juga. Terus yang ini 6%. Nah, ini apa yang 6% di sini? Oh, ini yang tadi ya. Kita exclude juga. Ya. Jadi kita meng-exclude itu penting supaya kita juga kalau di-exclude hasilnya kadang berkurang ya. Nah, terus juga ini misalnya, ini 3%. Apakah ini plagiat? Lah, ini emang mengambil terjemah dari ayat. Sehingga ya kita katakan ini sebenarnya bukan ini tidak plagiat meskipun ini 37%. Bandingkan dengan yang ini ya. Ini 16%, namun di sini banyak sumber-sumber yang mengambil dari tempat lain, ya, dalam artian di copy paste, tidak di-paraphrase. Nah, jadi mana yang lebih besar? 16 di sini atau 37 di sini? Ini kan kasus yang menarik ya, sehingga kita perlu melihat dengan jernih dan khususnya kita lihat sumbernya dan apa saja yang sebenarnya dianggap similar oleh Turnitin itu. Ya, bisa kita lihat kasus yang lain ya. Di sini 31%. Loh, di sini cuma 3%, ya kan? Namun, oh ternyata, ada beberapa yang di-copy paste ya, mungkin belum di-paraphrase, seperti itu. Nah, cuma 3% tapi ternyata banyak. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita harus mengoreksinya? Tentu saja ini harus kita sampaikan kepada mahasiswa. Untuk paling sederhana ya bisa buat video untuk menerangkan, "Oh, punyamu itu meskipun 31% ya katakanlah sedikit, namun ada isinya yang perlu diparafrases." Nah, jadi revisinya setelah melakukan cek plagiasi itu kita menyuruh mahasiswa untuk melakukan paraphrase. Ya, jadi ini yang masih termerah-merah ini harus ditulis ulang dengan bahasa sendiri supaya tidak dianggap mengcopy paste.
Jadi tur itin itu cuma menghakimi soal, bahwa suatu teks itu dianggap copy paste dari tempat lain. Ini juga, apalagi yang ini kan, wah ini kelihatannya kecil ya, di sini malah lebih besar. Namun ternyata di sini yang di-copy paste adalah sesuatu yang tidak penting, yaitu header jurnal. Ini kan tentu tidak, apa namanya, ya kita exclude total ya, kalau kita exclude total berarti akan hilang dari ini. Ini ada exclude source, itu seperti itu. Nah, ini juga masih ada. Oh, ini adalah, apa namanya, header jurnal, ya. Kalau header jurnal ya, oh mungkin masih ada yang sedikit sama gitu kan, masih ada yang sedikit sama. Apakah bisa di-exclude apa enggak? Metode penelitian ini hal-hal yang umum dan bisa di-exclude ya. Exclude artinya kita abaikan, ya kan? Oh, kita abaikan. Oh ini kita abaikan. Oh ini kita abaikan. Berarti bisa kita abaikan total atau parsial. Ini kalau ini berarti parsial ya. Kalau kita exclude parsial berarti ini tinggal 12. Kita exclude lagi. Kalau exclude berarti parsial masih tinggal 11. Masih turun. Tapi kalau kita exclude total source-nya, maka akan menghilangkan yang tadi. Nah, nanti akan tinggal sekian. Ya, begitulah cara kita membacanya, teman-teman ya. Jadi tidak selalu A, apalagi di sini 48%. Tapi di sini besar sekali sumbernya. Oh, masih banyak ini, berarti banyak mengambil dari sini. Ya, entah itu menulis ulang, kalau menulis ulang dan sama atau bahasa kerennya itu plek-ketiplek, itu juga terdeteksi di sini. Maka memang PR-nya untuk teman kita yang ini harus minta revisi paraphrase. Jadi untuk tugas artikel itu Tur-Itin sangat membantu, namun juga dosen berperan penting dalam memberikan justifikasi ya, apakah ini harus diperbaiki atau tidak. Kalau saya sendiri pengalaman saya biasanya kalau saya sendiri standarnya adalah 2% ya, kalau 2% itu paling maksimal lah ya, tapi 2%-nya jangan banyak-banyak. So, kalau di sini 2%-nya kan banyak, mungkin 2%-nya ya 2 saja yang 2%, lalu yang lainnya harus diperbaiki, tuh. Itu saja, tutorialnya yang sederhana, lalu kita akan beranjak ke bagaimana cara membaca hasil tur itin pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.